Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan memulai kajian kita dalam materi kuliah polling dan opini publik. Materi kuliah ini adalah bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh dosen terdahulu dan materi kali ini akan terdiri atas polling, kedua adalah public opini, dan materi yang akan saya sampaikan pada kuliah lanjutan ini dalam satu kerangka memperdalam konsep polling dan opini publik. Mari kita lihat yang pertama dulu, apa itu polling. Polling opini atau sering kali juga disebut sebagai jajak pendapat gitu, atau sampling atau sampel tertentu. Tapi saudara harus paham bahwa jajak pendapat yang dimaksudkan di sini merupakan sinonim atau dalam satu keluarga atau satu rumpun survei atau penelitian. Karena apa? Karena ada pengertian jajak pendapat lain yang juga nyaris sama tetapi berbeda dalam konsep. Jajak pendapat itu sering juga digunakan untuk menyebut tentang referendum. Nah, karena itulah saya ingin tegaskan bahwa sedangkan jajak pendapat di sini jadi jajak pendapat itu bisa artinya juga referendum, setara dengan PPRA, penentuan pendapat rakyat, atau juga plebisit rakyat, itu sama. Tapi begitu jajak pendapat dalam pengertian survei, ini agak berbeda. Nah, karena itulah perlu saya tegaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup prinsip antara jajak pendapat dalam pengertian atau dalam rumpun survei dengan jajak pendapat dalam pengertian referendum, karena itu adalah bagian dari election, bagian juga dari atau yang disebut yang disebut PPRA atau plebisit rakyat. Nah, itu berbeda sekali. Di antara jajak pendapat sebagai penelitian dan jajak pendapat sebagai polling dalam kaitan dengan polling ini, karena sama-sama berbeda pengertiannya gitu, sehingga tidak perlu dipertentangkan satu dengan lainnya. Nah, berikutnya bahwa jajak pendapat biasanya jajak pendapat biasanya dirancang untuk merepresentasi untuk mewakili pendapat satu populasi dengan pertama-tama terlebih dahulu harus mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu disusun berdasarkan tujuan
dari jajak pendapat itu dilakukan, gitu, supaya di dalam jajak pendapat itu mengarah pada tujuannya, tujuan yang pada akhirnya ingin memperoleh data, menggali data melalui rangkaian pertanyaan dan kemudian mengekstrak di luar data yang tersedia, ya. Tetapi data tersebut tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia itu, gitu ya. Jadi dalam istilah saya bahwa ekstrapolasi itu adalah memaknai, ya, data dari sekedar data yang tersedia dari hasil riset misalnya, dari hasil jajak pendapat misalnya, untuk lalu dicarikan pola data yang tersedia yang ditemukan atau hasil dari galian data, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti, gitu. Itu yang disebut sebagai ekstrapolasi, gitu ya. Nah, ekstrapolasi itu dilakukan ke dalam, ya, ke dalam rasio atau dalam interval kepercayaan. Interval kepercayaan, ya, interval kepercayaan di dalam penelitian tadi itu. Maksudnya adalah walaupun melakukan perluasan tetapi dia mengartikan lebih daripada sekedar data yang ada. Nah, secara seseorang yang melakukan polling disebut pollster, itu umum lah ya. Nah, polling dalam penelitian subjektif manusia, ya, survei adalah pertanyaan, daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengekstraksi data tertentu pada sekelompok orang tertentu, gitu. Kalau survei itu, ya, pertanyaan yang bertujuan untuk mengekstraksi, ya. Mengekstraksi itu menarik satu pengertian yang ekstrak, ya, yang lebih pada materi data tadi itu, untuk kemudian berdasarkan kelompok orang tertentu, misalnya berdasarkan usia, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan kelas sosial, berdasarkan misalnya kemampuan ekonomi elit kah, masa kah, working class kah. Nah, itu berdasarkan kategori-kategori atau kategorisasi tertentu. Nah, survei juga dapat dilakukan tidak saja melalui face to face, gitu ya, face to face, tetapi bisa juga dilakukan pada era sekarang melalui telepon, melalui surat, melalui internet. Yang sekarang itu misalnya Google, Google, ya, pakai Google Map, ya. Bukan Google Map, dalam pengertian peta itu, ya, pada Google Form, ya. Google yang memuat sejumlah pertanyaan sebagaimana disepakati sebagai daftar pertanyaan atau daftar quest, ya. Ini dimungkinkan.
Nah, survei digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang-bidang seperti sosial, demografi, dan seterusnya, yang tentu saja sudah tidak asing lagi buat kita dalam kaitan dengan masalah-masalah ilmu sosial. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk pengertian dasar. Pilihan orang dan memahami apa yang berhasil untuk mereka lakukan, gitu ya. Jadi polling itu adalah cara untuk mengetahui pilihan orang dan memahami apa yang berhasil pada mereka, apa yang mereka lakukan. Jajak pendapat dapat membantu aktif apapun sudah dilakukan dalam berbagai variasi langkah, di dalam sejumlah langkah gitu. Tentu ini maksudnya adalah berdasarkan metode tertentu gitu, dengan tahapan-tahapan tertentu, bahwa interval polling itu adalah interval pemungutan suara gitu ya, pemungutan suara yang dilakukan tergantung pada jenis data apa yang perlu diekstraksi, perlu diambil itu langkah yang dilakukan, yang seluruhnya itu tergantung pada jenis data yang apakah yang akan diambil dari para responden gitu. Itu adalah pengertian secara umum mengenai polling. Saudara, kita yang kedua, ini dia misalnya saya ingin pertegas bahwa ini lebih konkret gitu ya. Ini misalnya pertanyaannya ini udah jelas ini. Whom are planning to vote in upcoming US presidential election? Jadi ini adalah contoh bagaimana polling itu dilakukan jauh-jauh hari, atau paling kurang tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak pada hari di mana orang Amerika memilih presiden pada tahun 2016. Apakah pilihannya adalah Hillary Clinton, ataukah Donald Trump, ataukah Anda tidak berencana untuk memilih? Begitu ya. Kalau misalnya Anda pilih Hillary, ya maka ini lalu kemudian ini melalui alat tertentu gitu ya. Dan ini sudah lazim, banyak ini di Twitter juga bisa dilakukan secara begini gitu ya. Jadi tidak asing lagi. Tapi yang jelas bahwa ini dilakukan beberapa hari atau beberapa jam sebelum rakyat Amerika melakukan menggunakan hak memilihnya, pemungutan suara di TPS masing-masing. Itu jelas. Karena apa? Karena pada kepada siapakah dia akan memilih pada hari pemilu presiden Amerika itu tadi. Nah, kalau ini adalah survei, survei
survei itu ya, survei itu berkenaan ya, survei itu berkenaan dengan pengumpulan informasi dari sekelompok orang gitu yang tujuannya adalah untuk mengeneralisasi hasil ke populasi yang lebih besar. Kalau survei semacam atau menyajikan sumber data secara signifikan bagi hampir semua orang, bagi hampir semua orang gitu ya, dalam rangka bisnis informasi mereka, ya kan, sejak sejak dari organisasi pemerintah, media massa maupun organisasi bisnis hingga juga institusi akademis. Itu cara yang kemudian mereka lakukan gitu. Itu namanya survei. Lalu saudara bahwa ribuan survei setiap tahun gitu ya dilakukan untuk memahami pilihan, menjadikan mereka pilihan itu preferensi dan juga sekaligus pengalaman pelanggan maupun karyawan di satu toko atau satu konsumen perusahaan, customers. Jadi itulah perbedaan antara survei dan polling. Perbedaan yang paling mencolok adalah jika polling itu lebih terbatas dengan contoh pertanyaan seperti sekarang, seperti ini. Kalau survei bisa lebih luas karena sifatnya mengeneralisasi hasil ya. Opini publik ini pada level yang paling mendasar, opini publik ini merepresentasikan ya preferensi kolektif masyarakat ya terhadap hal-hal yang berkenaan atau berkaitan dengan pemerintahan dan publik. Ya. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan atau politik gitu. Itu adalah public opini. Namun saudara-saudara, opini publik itu gitu merupakan fenomena yang kompleks sebenarnya. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Memang ini sangat kompleks, fenomena yang sangat kompleks. Ya. Dan para sarjana mengembangkan berbagai interpretasi ya, berbagai interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan opini publik. Itu yang disampaikan secara lebih konkret oleh ilmuwan. Nah, satu perspektif lain berpendapat saudara-saudara ya bahwa
opini publik itu dikendalikan, gitu ya. Bahwa satu perspektif berpendapat bahwa pendapat individu itu penting, ya. Pendapat individu penting. Karena itulah pendapat mayoritas harus ditimbang, ya, harus ditimbang daripada pendapat minoritas ketika para pemimpin mereka melakukan pengambilan keputusan. Gitu. Lalu berikutnya, pandangan yang kontras menyatakan bahwa opini publik itu dikendalikan oleh sekelompok orang, pemimpin, pemerintah, dan elit media. Gitu. Nah, itu yang menjadi kontroversi, ya. Nah, pendapat-pendapat orang yang memegang kekuasaan atau yang memiliki akses di dalam pengambilan keputusan itu tentu ini hal yang paling berpengaruh, gitu. Ya, biasanya begitu, ya. Bukan karena kualitas pribadinya, tapi karena jabatannya itu bisa memengaruhi, bahkan menentukan menurut saya dalam kedudukan di jabatan-jabatannya. Opini publik seringkali juga dibuat melalui pertanyaan yang diajukan di dalam pendapat maupun dalam jajak pendapat. Pertanyaan dalam jajak pendapat maksud saya. Nah, misalnya para politisi secara rutin mengutip, ya, jajak pendapat publik untuk membenarkan dukungan atau penentangan terhadap kebijakan-kebijakan publik. Inilah kebijakan opini publik jadi kebutuhan. Kandidat, ya, menggunakan opini publik secara strategis untuk menetapkan diri mereka sebagai pelopor atau sekedar underdog dalam kampanye-kampanye mereka. Itu mereka jadi opini publik ini untuk mengukur tingkat yang paling memungkinkan. Kelompok kepentingan dan partai politik menggunakan jajak pendapat untuk mempromosikan tujuan mereka. Ya, media massa memasukkan laporan opini publik ke dalam berita tentang pemerintah dan politik, gitu. Jadi itulah opini publik. Nah, definisi dari opini publik, apa sih definisi opini publik yang paling nyata, gitu ya? Apa sih sebenarnya opini publik yang sebenarnya? Para sarjana sebenarnya belum atau tidak menyepakati sehingga pendapat mereka itu tunggal. Sebenarnya apa sih yang secara pasti dianggap sebagai opini publik ketika para sarjana belum memperoleh satu kesepakatan, ya kan? Konsep ini, ya, konsep-konsep ini memiliki arti yang juga berbeda-beda tergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan publik atau asumsi yang menyatakan bahwa siapa yang paling bisa diperhitungkan, apakah individu, apakah kelompok, ataukah elit. Pertanyaan yang membuat tentu saja ukuran kekuatan di antara opini publik tadi itu, gitu ya. Nah,
most simply, ya, simple, ya, singkatnya itu, sederhananya, singkatnya, publik itu tidak dapat dianggap sebagai orang yang memiliki kesamaan, ya, sama semata-mata seperti koneksi dengan pemerintah untuk masyarakat yang dihadapkan pada isu-isu tertentu yang menjadi dasar kebijakan publik, ya. Sederhananya begitu. Nah, pada aspek lain, ya, tidak semua orang memiliki hubungan yang sama dengan satu masalah. Tidak semua orang memiliki keterkaitan yang sama terhadap satu isu, satu masalah. Nah, beberapa orang bahkan adalah bagian dari publik yang penuh perhatian, yang memperhatikan pemerintahan dan politik secara umum. Gitu. Individu lain bahkan, gitu ya, dalam pandangan lain, individu lain adalah anggota publik isu yang berfokus pada debat kebijakan publik tertentu seperti aborsi, ya, atau mengeluarkan anggaran pertahanan atau sebaliknya, atau menolak ke sana dan seterusnya, atau mengikuti latihan pertahanan atau bela negara atau menolaknya dan seterusnya. Itu adalah cara-cara yang sangat umum dalam konsep definisi opini publik. Nah, saudara, polling dan opini publik itu paling kurang selalu bisa dilekatkan pada media massa. Nah, sedangkan media massa sendiri, saudara, Anda pasti tahu memiliki 3 aspek kekuatan. Kekuatan pertama adalah agenda setting. Media ini memang luar biasa, ya, punya agenda setting. Kekuatan media menciptakan isu. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa isu itu tidak selalu yang disebut fitnah, ya. Ada salah kaprah. Dan menciptakan suatu isu supaya lebih menonjol, ya. Misalnya satu isu ini belum menonjol kemudian diangkat, atau dibandingkan dengan isu-isu lain ini lebih bagus. Nah, inilah agenda setting ini menitik beratkan pada kemampuan media dalam menciptakan agenda publik. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, isu framing, ya, nge-framing pokok. Media memiliki kekuatan untuk membingkai peristiwa atau isu. Pembingkaian ini dilakukan untuk memperoleh nilai tertentu sehingga lebih menarik buat pembaca, buat halayak, dan pada akhirnya akan memengaruhi pandangan bagi halayak tadi itu. Ini adalah framing. Yang ketiga, priming. Kemampuan media untuk mengarah pikiran orang. Penilaian atau evaluasi suatu objek tidak didasarkan pada gambaran utuh, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana gambaran itu, baik parsial, itu mampu menjadi semacam pengarah buat halayak. Untuk apa? Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana definisi dari pembuat agenda dari opini publik. Gitu ya. Jadi 3 hal itulah yang menjadi kekuatan dari publik. Nah, saudara-saudara, di bagian berikutnya saya akan menyampaikan sesuatu yang boleh jadi ini kabar baik, bahwa materi kuliah kita ini akan kita rancang sekaligus dengan materi yang sudah saya susun, dan saya akan format untuk supaya menjadi kuliah yang terbuka, gitu ya. Nah, selengkapnya bisa Anda lihat di layar monitor, ya. Kuliah hari ini adalah 14 April ini, kita gunakan ini
Tema yang sedang saya angkat adalah memperdalam pemahaman studi polling dan opini publik. Nah, berikutnya jika tidak ada aral melintang, kita akan bahas pada pertemuan tanggal 21 April. Kita gunakan Zoom. Nanti saya yang akan mempersiapkan karena kebetulan linknya saya punya Zoom, perangkat Zoom. Topik yang akan kita angkat, materi yang akan kita angkat adalah sejarah dan dasar-dasar kerja dari polling dan opini publik. Saya sudah kontak kawan saya, Direktur Riset dari Populi Center, Yusef S. Ahyar, Jakarta ya, bersedia untuk hadir dan menyampaikan kuliah, insya Allah pada pekan depan. Saudara, berikutnya pertemuan ketiga, kita akan undang pembicara yang sudah sangat bisa kita kenal, namanya Yohan Wahyu, sehari-hari sebagai peneliti pada Litbang Kompas. Tema yang akan dibahasnya untuk kuliah adalah menghimpun pendapat publik melalui jajak pendapat, survei, dan pendapat publik. Saya rasa ini orang yang tepat, Saudara Yohan Wahyu ini, karena memang setiap minggu hampir menerbitkan hasil survei yang dilakukan oleh Kompas dan dipublikasikan oleh Kompas Cetak maupun Kompas TV. Nah, pertemuan keempat adalah kita akan bahas mengenai metodologi penelitian jajak pendapat, metodologi survei, metodologi exit poll, dan metode quick count. Ya, saya sudah menghubungi Saudara Andi, selengkapnya adalah Dr. Andi Yusran dari Universitas Nasional untuk bicara pada tanggal 5 Mei. Nah, Saudara, di berikutnya adalah Arya Fernandes, Jakarta. Ini adalah dulu Departemen Politik dan Perubahan Sosial, tapi sekarang tampaknya sudah naik pangkat lah begitu ya. Dan Saudara Arya ini pantas untuk kita undang supaya kita makin tercerahkan hal-hal mengenai exit poll dan quick count dalam pemilu. Arya Fernandes adalah peneliti CSIS Jakarta. Nah, yang pertemuan ke-6 akan kita dengar nanti Hari Ambari. Dia adalah ahli Big Data dari Korporasi Drone Emprit Jakarta. Kita akan dengarkan kemampuan Saudara Hari Ambari dalam menyampaikan materi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kepentingan polling, survei, dan opini publik. Pertemuan terakhir adalah pembulatan lah semacam begitu, studi kasus polling dan opini publik. Tapi saudara-saudara, karena pada pekan-pekan depan adalah bulan Ramadan, sangat mungkin juga pertemuan ini akan kita modifikasi sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kehusukan Anda di dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan maupun ibadah-ibadah lain. Tentu ini bagi yang merayakan. Nah, kita akan sesuaikan sambil jalan nanti. Nah, saudara, ketentuan kuliah kita mulai Rabu 21 April kita mulai menyimak ceramah dosen tadi itu, ya. Lalu kita akan dengarkan, tapi jam 19 saudara sudah harus di depan laptop untuk mempresensi diri. Lalu kita akan ketemu di pukul 20 selepas di bulan Ramadan, taraweh. Lalu setiap peserta kuliah wajib mengikuti kuliah. Nanti akan ada penyampaian tugas resume di Kulon. Lalu akan juga nanti dilakukan upaya-upaya dalam penilaiannya. Nah, saudara-saudara, saya kira demikian saja pengantar saya. Jika tidak ada aral melintang, kita akan soal lagi di pekan
pekan depan dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Selamat berpisah dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.